Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad habibillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa dzakara sayyiduna al-imam Ahmad bin Hasan al-Attas nafa'allahu bih, menyebutkan oleh sayyiduna al-imam Ahmad bin Hasan al-Attas annahu kana rajulun minan awliya'illahi ta'ala yuttahamu bil fitri fi Ramadan. Ada seorang laki-laki dari aulia Allah, ada seorang wali yang disangka orang tidak puasa di bulan Ramadan. Kenapa disangka orang kada puasa bulan Ramadan? Karena makan minum di siang hari bulan Ramadan, jelas sudah orang menyangka itu kada puasa. Maka dikenal orang itu sebagai aulia Allah. Fa'arada ba'dun nas ay yakhtabirahu, lalu menghendaki sebagian manusia menguji, mencoba itu wali, hendak mengetahui kayak apa sebujurnya wali ini nih. Faja'a ilaihi hina halla hilalu Ramadan wa talaba minhu ay yakuna indahu hatta yanqadhiya syahru Ramadan. Datang seorang laki-laki tadi yang hendak mencoba tadi, datang kepada si wali tadi ketika timbul bulan Ramadan. Malam ini malam Ramadan pertama, hidup sehari, esok orang mulai puasaan. Datang malamnya ke tempat si wali tadi, dan dia menuntut daripada si wali itu bahwa dia di sisi si wali sampai habis bulan Ramadan. Ulun anda datang ke tempat pian ini maksud ada aja. Mengapa aja si wali? Ulun hendak di parak pian sebulanan bulan puasaan ini, hendak di samping pian sebulanan bulan puasa. Fa'ajabahu ila dzalik, ayuh aja si wali tadi, dia perkenankan kepada yang demikian itu. Ayo silahkan, tapi washtarata alaihi syekh, ada syaratnya, ayyakuna ma'ahu bi khalwatihi, bahwa dia berada di tempat khalwatnya si wali itu. Ikam boleh lawan aku, tapi ikam sebulanan jangan keluar di tempat khalwat lawan aku. Ayuha, khalwat artinya tempat yang sunyi, tempat yang terhindar daripada orang-orang banyak. Biasa di kamar atau di ruangan. Silahkan ikam sebulanan lawan aku pegaul, ikam bakawan aku, cuma syaratnya kada boleh keluar. Macam sama-sama aku di sini siang malam di khalwat sini. Wahdahuma, kita berduaan aja, jangan boleh ada orang lain. Jangan ada orang lain, kita berduaan aja. Wahdahuma. Esok kan bulan puasa. Nah, fasama awwala yaumin min Ramadan. Puasa kedua-duanya. Si wali puasa, nang mencoba tadi puasa juga. Ini di tempat khalwat, di tempat khalwat, di tempat nang kada tahu orang luar kayak apa keadaannya, kada tahu. Orang luar pun kada tahu keadaan dalam khalwat, kada tahu juga. Sudah sampai di tempat khalwat tadi puasa hari pertama, si wali puasa, nang mencoba tadi puasa juga. Warumiya midfa'u ibtaril balad,
ditimbak orang Maryam, Maryam berbuka puasa di negeri itu. Ini di Arab tuh kalau orang di sini kan apa ngarannya sirena, kalau di situ Maryam timbak akan buka puasa artinya. Jadi sampai ke Maryam puasa meladum ada Maryam wa aftara, bukaan keduanya, buka berdua tadi. Thumma shamal yaumal tsani, isuk puasa pulang keduanya, isuk puasaan pula. Wa rumiya midfa'ul iftar, ditimbakakan orang pulang Maryam berbuka isuk hari, wa aftara berbuka pulang puasaan. Wahakada, sampai seperti ini, hatta marrat alaihi masalasuna yauman, sehingga berlalu atas si wali lawan nang mencoba tadi 30 hari. Yasumani kulla yaum, tiap-tiap hari keduanya puasa. Wali puasanya puasa. Subuh imsak kayaknya berbunyi Maryam bukan puasa sampai 30 hari. Hatta dakhala Syawalun, sehingga masuk bulan Syawal. Warumiyat madafi'ul Aid, ditimbakkan orang Maryam hari raya. Ini bila malam hari raya maladumnya Maryam, tanda isuk hari raya di Arab itu kayak itu. Nah, malam itu maladum Maryam, artinya isuk hari raya. Faqala lisyekh, berkata si laki-laki nang mencoba tadi lawan si wali, al-an inqadha Ramadan. Nah, sekarang sudah habis bulan puasa tuh Maryam bubunya tadi meladung esok hari raya. Wa uridul khuruj, aku hendak bulik, hendak keluar. Fa azina lahu, silahkan ya wali kamu bulik. Ayo kan bulik, sudah sebulan di sini begana. Wa kharaja min indihi, dan dia keluar dari sisinya si wali tadi. Fakana idza marra bi ahadin, si laki-laki tadi bila liwat dengan orang, bada'ahu bitahni'ah bil id, dia mendahului orang dengan mengucapkan selamat hari raya. Bertemuan orang selamat hari raya Idul Fitri, temuan orang selamat hari raya Idul Fitri. Faqila lahu, ujar orang, atas tahzi'u bina, ikam ni mengulu-ulu kalawan kami, ambika junun, atau ikam ni gila kah? Kaifa tuhni'una bil id, bagaimana engkau mengucapkan selamat hari raya dengan kami, wa nahnu bi awwali lailatin min Ramadan, sedangkan kami hanya sehari puasa hari ini. Hanya sehari puasa, mengapa hari raya? Kalau si laki-laki tadi, wa kaifa, bagaimana, wa ana sumtu Ramadan kullah, aku sebulanan dia puasa. Nah, faraja'a bil laum ala nafsihi, akhirnya dia kembali mencela atas dirinya nang dahulu mengamadahkan orang wali itu kada puasa. Sekalinya orang puasa sebulanan puasa. Nah, cuma waktu orang kada sama dengan waktu orang banyak, kada sama, frekuensinya belain. Karena kawa faraja'a bil laum ala nafsihi, jadilah dia kembali dengan mencela atas dirinya, wasaddaqa, dan akhirnya membenarkan, percaya, bi wilayati dzalika syekh, dengan kewalian itu syekh tadi. Sebulan kada terasa di dalam khalwat tuh begana, padahal orang kampungnya sehari aja, ini sebulan sudah. Nah, itulah istilah kata-kata orang aulia Allah, aku antara maghrib dan isya menghatamkan 30 kali Al-Quran. Antara maghrib isya berapa waktunya? Paling-paling sejam, kalau sehatam kalau tuntung. Ini kalau menghatamkan 30 kali Al-Quran. Nah, waktunya lawan waktu kita belain. Nah, kayak tadi contohnya. Nah, jadi artinya kisah ini jangan hendak cepat menyalahkan orang, nang mana orang itu dikenal punya ilmu, orang itu dikenal sebagai orang yang salih. Jangan hendak menyalahkan. Kalau seorang di bawah ilmu pada orang,
di bawah ilmu kada menjangkau. Asan orang kayak kita aja ilmu kalau salah ya semuaan, padahal ada lagi yang tinggi pada seorang ilmu itu, banyak yang lebih tinggi pada seorang. Jadi jangan hendak berdadasan mengingkari, memprotes, apalagi menyembati lawan orang. Nah, orang itu punya ilmu, orang itu dikenal kebaikannya, dikenal pendidikannya, jangan hendak. Ilmu kadang-kala didapat dengan belajar melulu. Ilmu itu bisa Allah memberikan ilmu kepada seseorang dalam satu malam. Allah memberi ilmu kepada seseorang yang orang lain mempelajarinya selama 30 tahun. Wa atainahu min ladunna ilma, kami berikan dia dari sisi kami ilmu. Berapa hari itu mengajinya, sebulan mengaji, maulah kayak itu alimnya, kada mustahil itu. Allah tahu orang ini hatinya bersih, Allah tahu orang ini orang mulia, diberi Allah ilmu satu malam yang kalau belajar biasa dicapai puluhan tahun. Nah, jadi jangan hendak ketujuh menyambat orang itu. Jangan hendak ketujuh hendak takuni. Jangan disambat orang tuh. Kayak si Walid ini siang kada puasa, orang puasaan takuni. Kenapa pian kada puasa? Nah, takuni nyaman. Kayak nang mencoba itu kan pas itu ketahuan jadinya. Amun kata ditakuni kada tahu. Jangan hanya menilai dari zahirnya. Makanya ada istilah man aqalla ilmuhu kasura i'tiraduhu, orang nang sedikit ilmu ketujuh nyambati orang. Kenapa? Asarnya orang kayak ilmunya itu aja. Man qalla ilmuhu kasura i'tiraduhu, orang yang sedikit ilmu ketujuh memprotes orang, ketujuh membahas orang. Wa an sayyidina al-imam Aidrus bin Umar al-Habashi radhiyallahu anhu anna Syekh Ahmad ibn Hajar al-Makki, Ahmad bin Hajar al-Haytami, ini salah seorang ulama besar, ahli hadis, ahli fikih, dan bisa disebutkan sebagai salah satu aulia Allah. Hadara inda Sayyid Abdullah bin Muhammad sahib Syubaikah, beliau hadir di sisi Sayyid Abdullah bin Muhammad. Fa'amara bi ihdaris sama bi ihdaris Syekh Ibn Hajar. Ibn Hajar ini orang yang anti dengan terbang. Ibn Hajar orang yang anti dengan semacam duk terbang, orang ketujuh. Hadir ke situ. Lalu si ampun rumah Said Abdullah ini menyuruh, ayo datangkan terbang, kita berterbangan sini. Maka ada tuan guru anti terbang di Saikung itu buat di sini. Fa amara bi ihdaris sama bi hadratis Syekh Ibn Hajar. Fa alimu sama, maka mereka mengetahui akan sama. Sama itu bahasa syairan, bahasa terbangan itu sama ngarannya. Nah, begitu orang berterbang, orang bersyair, pasab pakai Syekh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar berampik juga umpat. Nah, maka dahulunya keras menantang nih, kalinya umpat juga berampik. Wasab pakai jami'ul hadirin, yang hadir yang lain pun berampikan juga orang. Orang menyanyikan kasidah syair, ada yang berterbang, ada yang berampik. Ibnu Hajar pun umpat juga berampik. Falamma kharaja kilalahu, manakala bulikan dikata orang lawan Ibnu Hajar, kaifa taf'alu hadza wa anta tunkirus sama. Kenapa pian dia macam itu umpat juga berampik, maka pian menentang lawan terbang segala macam itu. Faqala ujar Ibnu Hajar, ra'aitul mawjudat tusabbik, aku melihat alam semesta ikut bertepuk tangan. Pasapak
fasaqtu ma'aha, aku pun bertepuk tangan besertanya. Melihat pohon-pohon baampik, kambing-kambing baampik, ayam-ayam baampik, sama umpatnya baampik juga. Nah, kenapa sebabnya? Ibnu Hajar ini orang alim, Ibnu Hajar ini orang pintar, mudah menerima yang macam itu. Nah, Ibnu Hajar orang nang tabahur fil ulum. Siapa kada kenal Ibnu Hajar? Seluruh dunia kenal Ibnu Hajar, punya ilmu yang luas. Kada mau paham sabuku mati-matian menolak, kada mau. Karena orang pintar, orang alim, dapat hidayah Allah, umpat juga berterbang, kada jadi masalah. Nah, pada bakalah hiyan urusan terbang haram itu ini napa? Wa mislu haula halallahumus sama, seperti mereka itu boleh bagi mereka itu as-sama tadi. Intaha minan nahril mawrud. Nyaman makawan orang alim itu nyaman, makawan orang pintar itu nyaman. Beguru orang alim nyaman, beguru orang pintar nyaman. Kalau beguru lawan diisi ilmu sedikit saja lalu katuju menyalahkan orang. Kayak Ibnu Hajar nih di guru nyaman itu. Kayak apapun kerasnya sin asal menentang, cuma kalau itu bujur kembali rujuk artinya. Nah, itu orang memang melaut pada ilmunya. Aku mengata, ujar pengarang ini, fala yasa'ul insana illa taslim li awliya illah, maka tidak ada meluasi akan manusia kecuali menyerahkan bagi aulia Allah. Ada orang yang dikenal punya ilmu, orang yang dikenal keturunannya baik, orang yang dikenal amal ibadahnya, orang yang dikenal kebaikannya, berbuat sesuatu yang di luar ilmu kita, berbuat sesuatu yang di luar akal kita, jangan hendak memprotes, jangan hendak membahas menentang. Tidak ada kecuali taslim, menyerah. Wa alla ya'taridu alaihim, dan tidak mengiktirad atas mereka. Wa ta'wilu ma warada anhum, dan mentakwilkan yang datang dari mereka itu minal muskilat, termasuk yang muskilat. Kenapa jurang sidin tuh makan angka itu, maka sidin tuh alim, maka sidin tuh kenapa sih macam itu? Ada tuh ilmunya orang. Nah, ada ngalih-ngalihin jawab itu kenapa? Kita kada kalau nuruti, kita kada ada ilmunya. Nah, anak ompat aku nakan lawan sidin kayak apa caranya supaya kawa juga. Nah, menantang kita kada boleh. Itu mestinya kayak itu. Kada muntabahwa waraddu dzalik ila ahlihi wa may ya'lamuhu, dan mengembalikan yang demikian kepada ahlinya dan orang yang mengetahuinya itu. Fa inna uqulana lam tablugh ahwalahum, karena akal kita ini kada sampai lawan keadaan-keadaan mereka itu. Antina kita kada cukup menjangkau siaran mereka itu, kada cukup. Seseorang apa haratnya belum data sebaik pada seorang antina. Wasallim li ahlillah fi kulli muskilin ladaika ladaihim wadihun bil adillah, serahkan bagi orang-orang yang dicintai Allah itu pada tiap-tiap yang sulit di sisi engkau. Kita sulit, wah apa sih jintu kayak itu, serahkan kepada Allah. Ladaihim wadihun bil adillah, mereka pasti ada jelas mempunyai dalilnya, pasti ada dalilnya. Ladaihim wadihun bil adillah, di sisi mereka jelas ada dalilnya. Tapi karena seorang di bawah ilmu ada tahu kan. Qala Sayyidina al-Qutbu Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, man uhima iskalan min kalamil muhaqqiqin, orang yang disangkakan kesulitan, muskil daripada perkataan orang-orang muhakkik, orang-orang aulia Allah, fala yang bagi ayyusari'a ilal inkar alaihim. Kalau kita ada mendengar orang-orang yang dianggap aulia atau dianggap ulama dan salihin, dianggap ada berkata-kata
nang menurut akal kita kada masuk akal. Bala yang bagi ayyul sari'a ilal inkar alaihim, tidaklah semestinya dia segera ingkar bagi mereka. Jangan langsung ingkar, jangan langsung bah aku udah percaya nih tuh, jangan. Bal yada'uhum, bahkan biarkan mereka, wa yasa'uhum, meluasi akan mereka alkitab wa sunnah, kitab dan sunnah, wa yaj'aluha, dan menjadikannya itu min qabilil mutasyabihat, dari sisi jalan mutasyabihat al-waridat, yang mendatang fil kitab wa sunnah, pada Quran dan hadis. Itu Quran ada juga macam itu, nang kita kadang-kadang menjangkau akal kita. Hadis pun ada juga macam itu. Quran mengatakan yadullah fauqa aydihim. Ini termasuk yang muskil, termasuk yang mustabihat atau mutasyabihat. Yadullah fauqa aydihim, tangan Tuhan di atas tangan mereka. Betanganlah Tuhan. Nah, jangan dipadahkan Tuhan betangan, jangan dipadahkan itu bukan Quran, jangan. Tapi takwilkan atau serahkan kepada Allah maknanya yang sebenarnya. Nah, kayak itu. Kayak itu juga ada perkataan-perkataan orang yang saleh, perkataan-perkataan para ulama, para aulia, nang menurut ilmu kita kada sampai, jangan berdasarkan diingkari. Walima ja'at hakaza, dan karena sesuatu yang datang seperti ini, hatta tahtajanna, sehingga berhajat manusia, fiha, padanya mutasyabihat tadi, imma ila taslim, menyerah, wa imma ila ta'wil, atau ditakwilkan. Takwilkan, ya Allah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Takwil artinya kekuasaan Allah melebihi kekuasaan mereka. Kan tangan itu bisa kuasa artinya. Atau jangan ditakwil, serahkan kepada Allah, hakikatnya apa kada tahu kita, boleh juga macam itu. Jangan dipadahkan Tuhan bertangan, jangan. Atau itu bukan Quran, jangan. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata radhiyallahu anhu, kullu ma dzukira 'anil akabir minal kalami alladhi zahiruhu tabajjuh. Tiap-tiap sesuatu yang disebutkan daripada tokoh-tokoh besar, daripada perkataan yang tampaknya membual, tampaknya membual. Qaul Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, seperti Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili berkata, mundu arba'in sanatan mahujibtu anillah, sejak 40 tahun aku tidak pernah terdinding dari Allah. Ini perkataan yang luar biasa. Berarti Sidin itu selama 40 tahun sedetik pun tidak pernah lupa dengan Allah. Saya tengah membual, jangan jauh tuh, bah aku sudah percaya, jangan kayak itu. Masa kada yakin, jangan. Wa qauli Abil Abbas Al-Mursi, ini muridnya Hasan Asy-Syadzili, law hujibtu an jannati adnin lahzah ma'adattu nafsi minal mu'minin, jikalau aku terhijab dari surga Adan sekejap mata pun, aku menganggap diriku tidak beriman. Andai kata aku terhijab dari surga Adan barang sekejap mata, maka aku bukan orang beriman. Nah, kullu hadza, tiap-tiap perkataan seperti ini muawwalun, tu ditakwilkan. Takwilkan. Enggak bisa menakwilkan, ada usah umpatan memandirin itu. Walaisa ala zahirihi, itu bukan atas zahirnya. Bukan atas zahirnya itu, bukan macam itu yang ditangkap senyatanya ada. Ada lagi perkataan ulama sufi, kalau aku terdinding daripada Rasulullah sekejap mata pun, maka aku kafir. Nah, itu perkataan yang luar biasa. Itu bukan itu yang dimaksud, artinya bukan itu, tapi ada takwil yang hanya diketahui oleh mereka yang setingkat dengan mereka. Intaha min tathbitil fuad. Wa kana sayyidina al-imam Idrus bin Umar al-Habashi yarwi an syekhihi sayyidina al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhuma
anna man takallama min al-awliya bi ghaibatihi wa fana'ihi amma siwa maulah bi kalamin yunkiruhu al-aqlu la yanbaghil mubadaratu ila inkarihi alaihi wal qadhi fihi. Bahwa orang yang berkata-kata daripada aulia pada waktu dia ghaib, waktu dia hilang dari selain Allah, dengan perkataan yang diingkari oleh akal, tidaklah mesti langsung diingkari atasnya dan dicela padanya. Bal yunwaru, bahkan ditengok, awalan pertama-tama fi syakhsil mutakallim, pada diri orang yang berkata-kata itu. Lihat orang berkata-kata tuh orangnya kayak apa. Lihat sejarah hidupnya macam apa, sejarah keturunannya kayak apa, mulai kekanakannya sampai dewasanya. Lihat orangnya kayak apa. Lihat, jangan langsung diingkari, lihat dulu. Hal sabatat wilayatuhu wa salahuhu amla, adakah sabit kewalian dan kesalihannya atau kada. Lihat akhlaknya macam apa. Fa in sabatat wilayatuhu, jikalau memang sabit kewaliannya, nuzira, dipandang lagi pulang. Hal sabata nisbatu dzalik ilai, adakah sabit menisbahkan yang demikian kepadanya. Wa sahha isnadu dzalik, dan sah mengisnadkan, menyandarkan yang demikian itu. Memang orangnya itu dikenal orang-orang baik, sejak nenek moyangnya orang-orang mulia. Jangan langsung kita menantang itu, dicek pulang, bujur kada sidin mengucapkan itu atau kada, bujur kada sidin melakukan itu atau kada. Nah, wa ba'da sihhati nisbatihi ilaih, ya sudah sah menisbahkan kepada sidin, memang sidin bujur nang mengata itu, ini saksinya banyak. Sidin bujur nang memperbuat itu, saksinya banyak. Umpamanya, fa in kana muwafiqan li syar'i syarif, jika perbuatan beliau itu sama sesuai dengan aturan-aturan syara, kada jadi masalah. Wa illa, jikalau kada sesuai dengan syara, tuliba min zabil ittila, dituntut, dicari daripada orang-orang yang mempunyai ittila, pengetahuan, alal ulumil zahirah wal batinah, atas orang-orang ahli ilmu zahir dan batin. Ta'wiluhu, ta'wilnya, bimaknan saigin, dengan makna yang masuk, makna yang membolehkan, yaqbaluhul aqlu wa syar'u, yang menerima oleh akal dan syara. Jadi kadang-kadang gampang kita mengingkari seseorang berbuat sesuatu. Kita cek dahulu orangnya, cek keturunannya, cek pergaulannya, cek guru-gurunya, akhlaknya, baik semua. Kita cek pulang, bujurkah atau habar-habar saja? Bujur. Kalau bujur, kita teliti pulang hukum, sesuai dengan hukum. Nah, cari mazhab Syafi'i kayak apa, mazhab Hanafi kayak apa, Maliki kayak apa, bugai mazhab semuaan. Semua mazhab mengharamkan perbuatan itu, jangan langsung dipunis salah. Tak gunakan lagi ulama-ulama yang ahli batin. Kayak apa takwilnya perkataan beliau itu, kayak apa takwilnya perbuatan beliau itu. Nah, pasti ada. Jadi kada gampang menyalahkan orang tuh, berdasar tuh kada gampang, berat itu, menyebintar. Wa qala al-imam asy-Sya'rani rahimahullah, rubbama takallama al-'arif fi nazmihi aw ghairihi 'ala lisanil haqq tabarak wa ta'ala. Kadang-kadang berkata-kata orang yang arif pada syairnya atau pada selainnya atas lisan Allah tabarak wa ta'ala. Wa rubbama takallama 'ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terkadang dia bicara atas lisan Rasulullah. Wa rubbama takallama 'ala lisanil kutub, terkadang dia bicara atas lisan wali kutub. Fayazunnu ba'duhum, menyangka sebagian mereka, anna dzalik ala lisanihi, bahwa itu atas lisannya, fayubadiru ilal inkar, maka segera dia mengingkari. Orang yang sedang asik maksuk dengan Allah, asik dia dengan Allah, sehingga dia hilang, atau timbul dari perkataannya, ana rabbi, ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Itu syirik orang mengaku Tuhan. Jangan berdadasan. Kalau orang itu perhatian dia
asik dengan Allah, dirinya menyatu dengan Allah, lalu atas lisan Allah dia berkata ana rabbukum, bukan atas lisannya. Amunnya sadar tuh nyata sudah syirik. Orangnya sadar di warung gagak ketawaan aku Tuhan, nah itu kafir sudah nyata. Lihat orangnya, orang yang asik masuk dengan Rasulullah, orang yang dengan Rasulullah sudah menyatu, dirinya hilang masuk ke dalam diri Rasulullah, akhirnya keluar dari mulutnya, aku memberi syafaat kepada umatku. Itu perkataan Rasulullah mestinya. Kenapa inya yang mengata? Oh ternyata waktu inya mengata itu inya berada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kadang-kala dikisahkan kalau kadang dirasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma intinya kalau ada orang nang hal-hal macam itu jangan badadasan dipadahkan salah. Itu intinya. Rubbama takallama ala lisanil kutub, mau juga fayazunnu ba'duhum anna dzalik ala lisanihi fayubadiru ilal inkar. Al-babul khamis, bab yang kelima, fi adabil alim wal muta'allim, pada adab orang yang alim dan muta'allim. Apalagi jadi tuan guru kayaknya jadi ustaz, jangan badadasan nyalahkan orang. Ada orang penilaian dan ajaran seorang, itu salah, jangan. Kalau kita tinggi orang ilmu, ada tahu. Kenapa? Karena ilmu ini bukan dari manusia. Ilmu agama ini ilmu yang langsung diberikan Allah. Bisa lewat manusia, bisa kada. Nah, barangkali kita kada tahu ilmu yang diberikan Allah lewat langsung tanpa perantara itu.